Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Umam. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas B, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak. Ada 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. 1. Nativisme. 2. Empirisme. Dan 3. Konvergensi. 1. Nativisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang membentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Aliran ini lebih menekankan pada potensi batin seseorang. Empirisme. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor eksternal seperti lingkungan sosial, pendidikan, dan pembinaan. 3. Konvergensi. Faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor internal dan eksternal. Manusia sebagai makhluk terpuji sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia sebagai makhluk tercela sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Innahu kana zaluman jahula. Artinya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Beberapa faktor yang mempengaruhi akhlak. Insting, pembiasaan, tradisi, suara hati, kehendak, pendidikan, dan pola dasar pembawaan atau keturunan. Insting sering diartikan bawaan sejak lahir. Insting secara behavioristik merupakan tuntutan untuk beraktivitas. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting adalah faktor internal dan kondisi psikis manusia. Nas dan ruh. Nas sebagai sumber energi yang mampu melahirkan aktivitas horizontal sehingga ketika dicabut akan terjadi penurunan semangat. Ruh mengaktifkan seluruh komponen tubuh termasuk nafs, akal, hati, dan lain-lain sehingga ketika dicabut akan terjadi kematian. Pembiasaan. Dalam akhlak, pembiasaan merupakan sebuah niscaya yang harus diwujudkan. Dalam Islam disebut dengan istiqomah. Pembiasaan terhadap kebaikan akan melahirkan kegiatan yang baik. Dalam Islam tidak hanya melahirkan aktivitas horizontal yang akhlaki, akan tetapi juga kepuasan emosional. Tradisi yang terbentuk dari dialog antara individu dengan lingkungan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya, sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Ketika jiwa tidak mampu mewarnai kebiasaan tidak baik,
maka agama menyarankan untuk hijrah kepada yang ma'ruf. Suara hati atau bisa disebut konsiensi. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, yang dalam Al-Quran dikatakan fu'adah, dia tidak mampu berdusta, sedangkan suara hati yang tidak tersinari disebut waswis, yang selalu mengajak untuk menuruti hawa nafsu. Fu'adah selalu mengajak kepada kebaikan, sedangkan waswis mengajak kepada keburukan. Seringkali fu'adah mendapatkan tekanan dari waswis sehingga kondisi hati seorang berkecamuk. Kehendak bersinonim dengan kemampuan, sedangkan keinginan bersinonim dengan hasrat. Ketika keinginan diberi penekanan, maka ia akan naik menjadi kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Akal berperan untuk memberikan pilihan sehingga kualitasnya tergantung dari pengetahuan akal yang dimiliki. Pendidikan sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akan pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Semakin banyak pengetahuan yang diserap, maka semakin banyak alternatif yang ditawarkan pada kehendak. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan, berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.